Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar IPA bersama. Namun sebelumnya kita awali dengan doa memohon pertolongan Tuhan agar kita dalam melaksanakan pembelajaran kali ini tidak mengalami hambatan satu apapun. Kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Amin. Doa selesai. Adik-adik, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan semangat untuk belajar. Kali ini saya akan mengajak adik-adik kelas 9 untuk belajar tentang hukum pewarisan sifat. Kelanjutan dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu pewarisan sifat. Sekarang kita akan belajar hukum pewarisan sifat. Ini adalah materi kelas 9 untuk SMP semester ganjil dan terdapat dalam kurikulum 2013. Bersama dengan saya, Sarita Banteng SPD. Salam kenal dan jangan bosan-bosan bagi yang sudah pernah mendengarkan penjelasan dari saya sebelumnya. Saya guru SMP Negeri 9 Manado. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini meliputi setelah selesai belajar, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menentukan hasil persilangan monohibrid dan dihibrid melalui diagram sesuai hukum pewarisan sifat. Dan yang kedua, menerapkan hukum Mendel pada pewarisan sifat makhluk hidup. Jadi dua tujuan itu yang akan kita bahas hari ini. Semoga keduanya bisa terbahas dengan sempurna dan adik-adik bisa mengerti. Berikut kita akan menentukan hasil persilangan monohibrid dan hibrid melalui diagram hukum pewarisan sifat. Nah, siapa sih penemu pewarisan sifat? Nah, sekarang kita akan lihat siapa yang menemukan pewarisan sifat. Pewarisan sifat ini ditemukan oleh pertama kali yaitu Gregorius Johann Mendel, orang yang pertama kali menemukan tentang pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Kemudian penemuan ini disebut dengan hukum Mendel. Hukum Mendel itu sendiri terdapat dua. Yang satu diberi nama hukum pertama Mendel dan yang kedua diberi nama hukum kedua Mendel. Karena Mendel lakukan penelitian dua kali. Hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Hukum 1 Mendel berisi setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegresi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Hukum pertama Mendel seringkali disebut juga dengan hukum segresi bebas. Hal ini terjadi karena gen yang ada di dalam alel mengalami pemisahan atau segresi secara bebas saat proses pembentukan gamet. Sedangkan hukum kedua Mendel berisi setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Hukum 2 Mendel seringkali juga disebut dengan hukum asortasi bebas. Hal ini terjadi karena gen di dalam gamet mengalami penggabungan atau asortasi secara bebas saat pembentukan individu baru. Persilangan monohibrid. Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat yang berbeda. Untuk sifat yang kuat disebut dengan sifat dominan
dan bersifat menutupi sifat yang lain. Sedangkan untuk sifat yang lemah disebut dengan sifat resesif. Maksudnya adalah pada persilangan monohibrid ini hanya memperhatikan satu sifat saja seperti warna bunga. Contohnya merah, putih, dan sebagainya, atau bentuk buah. Contohnya itu bentuk lonjong, bulat, dan sebagainya. Dalam materi persilangan monohibrid dan dihibrid pada hukum Mendel, persilangan monohibrid ini yang berlaku adalah hukum pertama Mendel. Ini dikarenakan pada saat pembentukan gamet kedua atau G2, gen yang berada di dalam alel yang sebelumnya berpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas dalam gamet dua sel anak. Ini contoh persilangan pada mawar merah dominan dengan simbol gametnya atau simbol alelnya M besar M kecil, dan mawar putih resesif. Nah, ini parentalnya atau induknya. Induk pertama mawar merah bersimbol M besar M kecil bergamet M besar M kecil, dan mawar putih bergamet M kecil disilangkan. Ini ya, gamet pertamanya M besar M kecil, kemudian M besar M kecil, disilangkan keduanya, maka didapatlah M besar M kecil filiar pertamanya dengan 100% berwarna merah. Pada parental kedua atau induk kedua, sekarang mawar merah ini merah 100% ini gametnya menjadi M besar M kecil. Disilangkan sesama F1-nya, maka F2-nya memiliki gamet seperti ini. F2-nya memiliki gamet M besar M kecil dan M kecil M kecil. Nah, maka dapatlah seperti ini pasangannya. Nah, ini gamet betina dan ini gamet jantan. Dan disilangkan didapat M besar dikawinkan dengan M besar, maka akan menghasilkan M besar M besar untuk gamet yang pertama, kotak 1, dan kotak kedua menghasilkan gamet M besar M kecil. Ini disilangkan huruf M besar ini disilangkan dengan M kecil yang ada di sini. Sedangkan untuk gamet yang kedua, maka dia akan didapat M besar ini M kecil disilangkan dengan M besar sana. Nah, ini maka dapat M besar M kecil. Dan yang kotak keempat dapatkan M kecil dikawinkan dengan M kecil, maka akan menghasilkan gamet M kecil M kecil. Jadi ini yang merah muda 3 merah. Berikut rasio genotip menunjukkan sifat yang tidak tampak. Berarti gen kan tidak nampak dari luar. Individu dengan memiliki gen dominan dan juga membawa sifat dihitung berbeda. Rasionya adalah M besar berbanding M besar M kecil dan M kecil M kecil. Sama dengan M besarnya 1 tadi di kotak, M besar M kecilnya ada 2, M kecil di kotak tadi ada 1, sehingga perbandingannya 1 gamet M besar 2 gamet M besar M kecil, dan 1 gamet M kecil. Kemudian rasio fenotip itu sifat yang nampak ya dari muka, dari depan. Nah, sifat yang nampak, individu dengan gen dominan dan juga membawa sifat dihitung 1 dengan
gen dominan bukan pembawa sifat. Misalnya contohnya tadi merah menyala dan merah muda. Berarti dihitung 1. Maka perbandingannya, rasio pembandingannya adalah merah. Maka rasionya disebut merah semua itu ya. Yang 3 tadi merah, 1 merah menyala, 2 merah muda. Dihitung 1 yaitu merah. Karena yang nampak hanya merahnya tadi. Sedangkan yang resesif tadi hanya 1 yaitu warna putih. Jadi perbandingannya untuk fenotip yang nampak yaitu 3 merah, 1 warna putih. Jangan salah mengerti ya. Kalau genotip berarti yang M besar atau M besar M kecil tadi, atau M kecil itu genotip. Tetapi fenotip yaitu sifat yang nampak dari muka. Itu maka tadi kalau di bunga tadi didapat di dalam papan catur tadi 2 merah muda tambah 1 merah berbanding 1 warna putih. Jadi 3:1. Selanjutnya, persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid adalah persilangan dengan memperhatikan 2 sifat yang berbeda atau lebih. Nah, misalnya yang terjadi dalam warna buah dan bentuk buah, warna buah, bentuk buah, dan rasa buah. Dalam persilangan dihibrid yang berlaku adalah hukum kedua Mendel, karena pada saat pembentukan F2, gen yang ada di dalam gamet yang tadinya mengalami pemisahan kemudian akan bergabung secara bebas. Tadi memisah, sekarang dia bergabung, tapi bergabungnya secara bebas. Saat Mendel melakukan persilangan antara tanaman ercis berbiji bulat warna kuning dengan gamet B besar K besar dengan tanaman ercis berbiji kerut warna hijau dengan gametnya B kecil, K kecil, ternyata semua keturunannya atau keturunan pertamanya F1 filial 1 adalah tanaman ercis berbiji bulat warna kuning. Berarti biji bulat warna kuning dengan gamet B besar B kecil, K besar K kecil. Ketika Mendel melanjutkan percobaannya dengan menyilangkan tanaman keturunan pertama tadi atau F1 dengan sesamanya atau sesama F1, diperoleh perbandingan fenotip sebagai berikut. Nah, biasanya kan kita menanam misalnya milu manis yang kita sudah silangkan dengan milu biasa, kemudian hasil dari tanaman itu kita tanam kembali. Nah, sekarang keturunannya seperti ini, perbandingannya seperti ini. Nah, 9/16, 9 dari 16 hasil tadi warna bulat kuning, sedangkan 3 dari 16 buah tadi adalah bulat hijau. Dan yang ketiga 3 berbanding 16 warnanya kerut kuning, dan terakhir 1 dari 16 hasil keturunan keduanya tadi berwarna kerut hijau. Ini model persilangannya ya. Ini parentalnya atau induknya, induk jantan, induk betina. Ini B besar, K besar, K besar. Sedangkan si betinanya B kecil, K kecil. Dengan fenotip bulat kuning yang jantan dan betinanya kerut hijau. Bijinya kerut tapi warnanya hijau. Maka didapatlah gamet sperma BK dan opumnya BK besar dan opumnya huruf BK kecil. Maka didapat gametnya B kecil, K besar, K kecil
dengan fenotip bulat kuning. Itu keturunan pertama dari induk pertama. Nah, sekarang ketika keturunan ini disilangkan lagi, maka itu akan menjadi induk yang kedua, atau misalnya dari mama, dari nenek atau nenek tete, kemudian lahir ke saya. Itu turunan pertama. Kemudian saya kawin lagi atau menikah lagi, menghasilkan turunan kedua. Jadi ini sejenis cucunya. Ini dari keturunan ini ke cucunya ini, untuk jantan ini B besar B kecil, K besar K kecil atau bulat kuning, disilangkan atau dikawinkan lagi dengan bulat kuning atau B besar B kecil, K besar K kecil, dengan gamet ini ya, BK besar 1, BK kecil 1, B besar K kecil 1, B kecil K besar 1, dan B kecil K kecil 1. Demikian juga dengan ovumnya. Maka dihasilkan di papan catur ini kita taruh ini sel kelamin ovum atau sel kelamin betina. Yang bagian atas ini adalah sel kelamin jantan atau sel laki-laki. Maka didapatlah ini, kita pasang ini tadi, ini dia, ini kita taruh di kolom di kotak bagian atas ini. Kemudian yang ovum juga kita taruh di bagian kiri ini. Baru kita silangkan. Nah, ini dengan ini. B kali B tetap B besar B besar, dan K dengan K, K besar K kecil. Karena ini B-nya bulat, K-nya kuning, maka didapat hasil pertama dari keturunannya adalah bulat kuning. Turunan kedua, kita lihat di kolom kedua. Dan kolom kedua baris pertama. Ini kita silangkan lagi dengan ini BK ini, kita silang BK besar, kita silangkan dengan BK kecil. Maka didapat B besar, K besar K kecil. Maka gametnya genotipnya B besar 2, K besar 1, K kecil 1. Atau B besar itu berarti melambangkan bulat, K besar melambangkan kuning. Berarti keturunannya sekarang bulat kuning. Di lajur ketiga baris pertama lagi kita silangkan lagi B besar K besar dan B kecil K kecil, maka akan didapat B besar B kecil, K besar K besar. Berarti masih ada huruf B besar, berarti dia masih dominan bentuk bulat, dan K besar berarti warnanya masih kuning. Maka hasil yang didapat bulat kuning. Sedangkan di lajur keempat baris pertama ini disilangkan lagi tadi, maka didapat B besar B kecil K besar K kecil juga masih bulat kuning karena masih ada dominan bulat, dan K besarnya itu menyatakan warna kuning, berarti bulat kuning. Lajur kedua kolom pertama. Lajur kedua kolom pertama kita silangkan ini B besar K besar dan B besar K kecil, maka kita peroleh lagi B besarnya 2, K besarnya 1, K kecil 1, maka didapat juga bulat kuning. Sedangkan lajur kedua kolom kedua ini disilangkan lagi, B besarnya ada 2, K besarnya tidak ada, yang ada sini hanya K kecil ini K kecil, sini juga K kecil, maka hasil K kecil 2. Nah, ini bentuknya bulat tapi warnanya sudah menjadi hijau. Nah, sekarang yang di lajur kedua kolom ketiga dari ini ya, lajur ketiga
kolom kedua. Lajur kedua kolom ketiga ini yang di hasilnya ya. Ini B besarnya 1, K besarnya 2. Karena ini itu B besar, K kecil disilangkan dengan B kecil, K besar. Maka didapat B besar, B kecil, K kecil, K besar. Nah, tapi penulisannya B besar, B kecil, K besar, K kecil. Berarti yang huruf besar duluan. Itu menyatakan dominan. Berarti bentuknya bulat berwarna kuning. Lajur kotak ke-8. Kotak ke-8 ini juga sama ya. Kita kalikan ini dengan ini. Sedangkan ini B besar K kecil, B kecil K kecil, didapat B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Berarti bentuknya bulat, tetapi warnanya sudah hijau. Sudah berapa yang hijau? Kita lihat tadi sudah ada 2 kotak yang berwarna hijau dan 6 kotak yang berwarna bulat kuning. Sekarang kotak ke-9 kita lihat. Ini yaitu pasangan B di lajur ke-3 dan kolom pertama. Berarti B besar, B kecil, K besar, K besar. Berarti dia bulat dan kuning karena masih ada huruf besar B dan K besarnya 2. Berarti dia bulat dan kuning. Bentuknya bulat, warnanya kuning. Untuk kotak ke-10. Kotak ke-10 juga kita silangkan seperti itu. Berarti B besar, B kecil, dan K besar 2, K besar, K kecil. Berarti ini akan kita hasilkan B besar, B kecil, K besar, K kecil. Masih juga berwarna bulat kuning. Sedangkan kotak ke-11 ini huruf B-nya ini dengan ini warna bentuk gametnya B kecil. Jadi B kecil tapi huruf K-nya dua huruf besar. Berarti B K besar. B kecil, K besar. B kecil itu bentuk keriput, tapi K besar, K besar, K kecil, K besar itu adalah warna kuning. Jadi kerut kuning bentuknya. Bentuknya kerut, warnanya kuning. Ini di kotak ke-11. Kotak 12 juga sama. Tapi di sini ya K-nya tinggal 1 yang besar, K1-nya jadi kecil, tetapi huruf B-nya B kecil. Maka menghasilkan juga bentuknya kerut, warnanya kuning. Untuk yang kotak ke-13. Kotak ke-13 ini berarti kolom pertama, lajur keempat. Kolom pertama, lajur keempat, kita lihat. B-nya huruf besarnya 1, B kecil 1, K besarnya 1, K kecilnya 1. Berarti masih ada dominan bulat dan dominan kuning. Berarti bentuknya bulat, warnanya kuning. Sedangkan kotak ke-14. Kotak ke-14 ini huruf B-nya 1 bulat, bulatnya dominan 1, B resesif 1. Berarti B besar, B kecil, K kecil, K kecil. Berarti dia bulat tetapi warnanya hijau karena K-nya dua huruf kecil. Dan yang kotak ke-15 kita lihat. Berarti kita lihat kolom ketiga dan lajur keempat. Berarti ini B kecil, B kecil, K besar, K kecil. Berarti keriput hijau, keriput kuning. Nah, keriput kuning karena ada K besar, B-nya kecil 2, K besarnya 1, K kecilnya 1. Berarti
bentuknya keriput, warnanya kuning. Terakhir, kotak terakhir. Ini B besarnya enggak ada. Yang ada, nanti kita lihat pasangan kolom keempat, lajur keempat. Nah, ini kolom keempat, lajur keempat. Ini B-nya juga, huruf B-nya dua-dua kecil, huruf K-nya dua-dua kecil. Berarti didapat keriput hijau. Berarti yang keriput hijau adalah 1, kuning bulat, dia 1, dominan sekali ya. Berarti ini perbandingan yang akan kita dapat dari persilangan tersebut. Kita lihat berikut. Dari hasil persilangan sesama F1 bulat kuning heterozigot atau B besar B kecil K besar K kecil pada tanaman ercis, keturunan kedua diperoleh 16 variasi genotip. Genotipnya ada 16 tadi ya, yang B besar B kecil K besar K kecil tadi itu adalah genotip. Nah, genotipnya terdapat 16 variasi gen. Nah, perbandingan penotipnya 9 yang berwarna bulat kuning, 3 yang berwarna bulat hijau, dan 3 juga yang berwarna kerut kuning, dan 1 yang berwarna kerut hijau. Atau secara singkat ditulis perbandingan penotipnya 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. 9 yang pertama itu menyatakan bulat kuning, 3 yang kedua perbandingan 3. Jadi 9 kuning, 3 hijau, 3 kerut kuning, dan 1 kerut hijau. Kesimpulan, Gregor Johann Mendel adalah orang yang menemukan tentang pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat ini diturunkan dari induknya kepada keturunannya mengikuti suatu pola tertentu. Penemuan tersebut kemudian disebut dengan hukum Mendel. Hukum Mendel terbagi 2, yaitu hukum pertama Mendel dan hukum kedua Mendel. Hukum pertama Mendel berisi setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersekresi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Nah, hukum kedua Mendel berisi setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau berasortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Jelas? Nah, sampai sini penjelasan saya. Sekarang kita akan masuk pada uji kompetensi atau uji pemahaman dari adik-adik tentang materi yang sudah jelaskan tadi. Nah, sini ada 2 soal. Seorang petani bunga mawar ingin sekali membudidayakan tanaman tersebut dengan cara menyilangkan varietas-varietas yang ada. Salah satunya ia menyilangkan mawar kuning dengan mawar putih. Namun ternyata semua tanaman keturunan pertama adalah mawar kuning muda. Yang dihasilkan dari keturunan pertamanya adalah mawar kuning muda. Apabila keturunan pertama atau kuning muda ini disilangkan dengan sesamanya, maka tentukan perbandingan warna pada keturunan kedua atau F2-nya. Tuh, sudah jelas nomor 1. Sekarang kita lanjut dengan nomor 2. Jika warna biji kuning atau gametnya K besar dominan terhadap warna biji hijau gamet K kecil, dan biji kisut
gametnya B kecil memiliki sifat lemah atau resesif terhadap biji bulat B besar, maka persilangan antara tanaman berbiji bulat warna kuning dengan gamet B besar B kecil K besar dengan tanaman berbiji kisut warna hijau, maka berapa persen hasil keturunan dengan fenotip kisut warna kuning? Cari ya perbandingannya dengan menggunakan papan catur tadi. Catatan, jawablah pertanyaanmu dengan tepat dan kirimkan jawabanmu kepada guru mata pelajaranmu untuk memperoleh nilai harian. Jadi setelah Anda kerjakan di buku catatan, difoto, kemudian kirimkan ke guru mata pelajaran. Dan sampai di sini perjumpaan kita. Kita tutup dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang mau melanjutkan ke SMA kelak atau SMK pertanian, mau mengambil jurusan IPA, dan kemudian setelah SMA mau melanjutkan ke Fakultas Pertanian. Adik-adik bisa sudah memiliki dasar untuk pewarisan sifat. Sebelumnya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing agar pelajaran hari ini bisa diingat dengan baik. Doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Dan jangan lupa di like jika bagus dan subscribe agar memperoleh pelajaran-pelajaran sebelumnya dari saya dan tidak putus untuk adik-adik. Kiranya pelajaran kali ini dapat membawa makna dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.